Salam jemaat kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita melalui online minggu ini, dan kita selalu berdoa di rumah agar ibadah kita untuk selanjutnya boleh beribadah di rumah-Mu Tuhan, dan kita selalu berdoa agar keadaan ini boleh kembali normal. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kepada kita ada di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan membuka pujian untuk Tuhan, Ku Bahagia Yakin Teguh. Selanjutnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami hari ini. Kami tetap bisa melakukan ibadah kami walaupun dalam melakukannya dengan online Bapa. Tuhan, Kau berkati kami yang sudah beribadah di rumah masing-masing Bapa. Biarlah ibadah kami ini tetap memuliakan nama-Mu buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami berseru haleluya, amin. Selanjutnya jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan berresponsoria yang terambil dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya,
dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengeringi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegeramannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersama-sama bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Amin. Selanjutnya Gloria Patri. Gloria bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan Alkitab yang terambil dalam Ibrani ayat 13 1 sampai 6. Pembacaan Alkitab yang terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Saat ini kita akan doa syafaat kepada saudara Denio, kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Biarkan saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah penyertaan Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di mana pada saat kesempatan ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu boleh diberikan anugerah yang begitu luar biasa, sehingga kami masih memiliki nafas kehidupan, kami boleh muji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami naikkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, Engkau ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Engkau suci kuduskan kehidupan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Guru Injil Grace, Bapak Chunmin, Bapak Emmanuel, Bapak Alim, Ibu Lim Kui Keng, Bapak Susanto, Ibu Shanti, Bapak Kimsan, Ibu Anita, Ibu Cuyung, Ibu Suryati, dan Ibu Hana Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Mungkin masih ada lagi jemaat yang sakit Bapa. Kami tahu Tuhan, Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu, Tuhan melawat setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap tubuh roh jiwa mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah melalui makanan, melalui istirahat, melalui obat yang mereka minum ya Tuhan, boleh disembuhkan melalui bilur-bilur dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang merindukan keturunannya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Hera dan keluarga Ibu Lucy Tuhan. Kami berdoa untuk kedua ibu ini Bapa, di mana mereka Tuhan menantikan buah hati Tuhan, menantikan setiap apa yang keluarga idamkan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menitipkan seorang anak tepat pada waktunya, karena kami tahu waktu Tuhan adalah yang terindah. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan yang lawat, Tuhan yang berikan setiap kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap ibu-ibu yang mengandungnya Bapak. Kami berdoa untuk contoh Trivena, Ibu Lisa, Ibu Agusnita Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Bapak, di mana mereka saat ini sudah mengandung ya Bapak. Oleh karena itu kami serahkan setiap kandungan mereka ya Tuhan. Biarlah melalui makanan mereka, melalui setiap aktivitas mereka Tuhan, semakin hari boleh semakin bertumbuh, sehingga pada saatnya Tuhan anak itu boleh dilahirkan ya Bapak. Kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan akan selalu menyertai mereka Tuhan. Di mana Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang berikan kekuatan di saat mereka melahirkan ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjaga dan memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan jemaat kami ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap hamba Tuhan kami, seluruh pengurus Bapa, bahkan guru sekolah minggu, serta semua program-program gereja dan seluruh jemaat Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba Tuhan-Mu di tempat ini Bapa. Kami akan percaya Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka Bapa, agar mereka boleh menabur setiap firman Tuhan yang hidup, agar setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapa boleh merasakan kasih sukacita, boleh merasakan kehidupan yang damai di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk menerangi setiap dunia ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus Bapak. Kami yakin percaya Tuhan, lawat setiap pengurus yang ada di gereja ini Bapak. Sesulit apapun
pekerjaan yang mereka kerjakan Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan telah memilih mereka, Tuhan telah mengurapi mereka, Tuhan akan menolong mereka di dalam kesulitan mereka. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami layani Tuhan, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap guru sekolah minggu Bapa, kiranya Engkau berikan mereka semangat, sukacita Bapa, karena melalui guru-guru Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh diselamatkan, anak sekolah minggu boleh bertumbuh menjadi generasi penerus gereja ini Bapa. Karena kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap guru-guru Bapa, berikan mereka semangat yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program yang akan kami kerjakan Bapa. Mungkin banyak program-program yang telah tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan Bapa di mana pandemi Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun tidak sesuai, tetapi semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu semua hanya untuk diri-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Bapa, di mana pada saat hari ini, bahkan sudah begitu lama Bapa, hampir setahun negara kami Bapa berjuang melawan COVID-19 Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong setiap jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat-Mu Bapa, bahkan bangsa dan negeri kami Bapa, melalui krisis yang mereka alami Bapa. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan kekuatan baru Bapa bagi kami Bapa, agar kami tidak khawatir, agar kami boleh selalu taat kepada Tuhan. Mungkin melalui apa yang kami alami pada saat ini Tuhan, kami diberikan sesuatu kekuatan baru, yaitu semangat baru Tuhan, di mana kami sungguh-sungguh untuk boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, karena kami tahu yang punya hidup ini adalah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang berkuasa untuk seluruh kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan, semoga wabah ini boleh berlalu Tuhan, melalui vaksin yang ditemukan oleh seluruh dokter bahkan peneliti Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, suatu hari yang indah Tuhan telah rencanakan buat kami semua. Karena kami yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan di dunia Bapa, agar semakin sadar Bapa, bahwa hari semakin dekat, hari semakin dekat Tuhan. Oleh karena itu kami setiap anak-Mu harus sadar bahwa kami perlu Tuhan di setiap kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, bangsa, negeri ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lawat negeri ini Bapa. Bahkan seluruh kehidupan kami semua itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan terbaik buat Tuhan pada hari ini, dan uang yang kita persembahkan ini boleh kita masukkan ke dalam amplop masing-masing atau disimpan dulu. Kalau sempat bisa kita antar ke rumah. Sebelumnya saya akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan ke surga, kami bersyukur Bapa atas segala berkat karunia yang Kau curahkan buat kami pada hari ini Bapa, selama seminggu ini juga Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mengembalikan sebagian berkat yang kami terima dari Engkau, yang telah kami persiapkan untuk persembahkan untuk Engkau Bapa. Bapa, biarlah persembahan kami ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga dipergunakan untuk keperluan gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Haleluya, amin. Kita akan mengangkat satu pujian untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku
Jemaat disilakan untuk berdiri, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Guru Injil Hendrik, kita akan mengangkat satu pujian untuk Tuhan, dengan apa akan kubalas.
Shalom Bapak Ibu, mari kita sebelum bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan memberkati kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah dan Raja kami, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu di dalam satu minggu ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kesibukan kami, sehingga di hari Sabat ini kami boleh kembali bersekutu di dalam Tuhan, walaupun kami masih melakukannya di rumah, di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati, melawat setiap hati pemikiran kami ya Tuhan, untuk terus boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini yang akan mendengar firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang membantu kami, menolong kami untuk mengerti, memahami, sehingga kami memperoleh berkat Tuhan di dalam firman Tuhan ini, sehingga hidup kami yang begitu singkat ini boleh terus semakin bernilai, bermakna, dan terus berbahagia di dalam kasih karunia Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan dan berotoritas. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami siap bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang keempat, ayat 2 sampai ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 9. Bapak Ibu jemaat sekalian boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Ewodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini ialah kehidupan yang berbahagia.
kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang shalom. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini jika kita melihat kondisi negara kita, secara khusus Indonesia, kita bisa melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang viral di media sosial, di TV, di medsos dan lain-lain. Terjadi kegerakan massa atau demo yang luar biasa di berbagai tempat karena pengaruh daripada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Omnibus Law. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini banyak sekali menimbulkan hal-hal yang begitu negatif di lingkungan. Banyak kejadian-kejadian yang berakhirnya menuju kepada anarkis dan kekerasan dan kebrutalan. Sehingga pihak-pihak keamanan harus berjuang keras untuk menjaga, untuk melindungi keamanan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memicu di dalam diri orang-orang banyak tentu tidak sejahtera, tentu tidak bahagia. Mereka berpikiran secara duniawi, mereka sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna, dengan hal-hal yang sebenarnya membuang energi positif dengan hasil yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia sangat merindukan apa yang namanya kebahagiaan, damai sejahtera. Ya, tapi apa yang ditawarkan oleh dunia ini kepada setiap manusia itu jauh, ya, di luar kehendak Tuhan. Itu hanya betul-betul fana, ya, tidak kekal, terbatas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari bagaimana di dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita baca ini, ya, tentang bagaimana Paulus betul-betul memberikan nasihat, ya, bimbingan kepada jemaat yang ada di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, jemaat di Filipi ini didirikan atau dirintis oleh Paulus sendiri pada misi perjalanannya yang kedua, ketika kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul, ya, di pasal 16 ayat 9 dan seterusnya sampai ayat 40. Di situ dijelaskan bagaimana kisah perintisan pelayanan Paulus di Filipi, wilayah Makedonia. Ada satu keluarga di sana, Lydia, ya, dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus, dibaptis, diselamatkan, dan terus terjadi kebangunan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika Paulus menulis surat ini di dalam pergumulan yang begitu berat, di dalam tekanan yang begitu luar biasa yang saat itu yang ia alami di bawah kurungan atau di penjara di Roma. Kita bisa melihat bagaimana Paulus di dalam kitab Filipi selalu menekankan bagaimana kehidupan orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus harus senantiasa bersukacita, joyful, ya, happy, dalam arti memiliki damai sejahtera daripada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin situasi dan kondisi yang dialami oleh Paulus yang begitu membuat dia menderita, penjara yang jorok, gelap gitu ya, tangan dibelenggu, dan dia tinggal menunggu keputusan hakim. Mungkin bisa saja dia dibunuh, bisa saja dia dipenjara seumur hidup, atau dakwaan keputusan hakim yang luar biasa. Tetapi dia terus mengingatkan bagaimana kondisi jemaat di Filipi saat itu yang sedang tidak baik. Kondisi jemaat di Filipi saat itu yang sedang berada di dalam perselisihan. Secara khusus itu ada dua wanita yang betul-betul
bertentangan, berselisih, ya berkonflik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang kedua ya, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati. Jadi Sintike dan Euodia ini ya sedang memiliki masalah, sedang berkonflik mereka ya. Mungkin tidak teguran, mungkin saling menjelek-jelekan, memiliki sama-sama memiliki hati yang keras gitu ya, egois dan lain-lain. Oleh karena itu Paulus mengingatkan ya mereka supaya mereka berdamai, supaya mereka sehati sepikir ya, supaya mereka bersama-sama memiliki motivasi yang baik melayani di gereja Tuhan. Oleh karena itu Paulus dengan jelas menasehati mereka, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi kunci bagaimana kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang kudus supaya selalu bisa berbahagia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, seringkali kita tidak mengalami damai sejahtera bersama keluarga, bersama orang-orang, rekan, tetangga, dan kehidupan bermasyarakat, karena seringkali kita beda pandangan, beda kemauan, beda pemikiran, kita tidak berupaya untuk sehati dan sepikir. Makanya kita seringkali tidak mengalami kebahagiaan. Kunci pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi ya orang yang mampu ya menempatkan diri kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, supaya kita sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Artinya patokannya kembali ke dalam firman kebenaran, nilai-nilai etika moral Kristen. Jadi mari kita sehati dan sepikir di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sintike, Euodia ini Paulus tegur supaya mereka kembali berdamai, sehati, sepikir di dalam Tuhan. Bukan menjadi biang kerok atau troublemaker ya, tetapi menjadi problem solver, pencari solusi, pemecah masalah ya, bukan membesar-besarkan masalah, bukan mengobral masalah, menciptakan masalah, tetapi selalu mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Itu yang jelas Paulus katakan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pemberitaan Injil. Jadi Paulus yang menyuruh Sunsugos untuk merekonsiliasi, untuk mendamaikan, untuk mencari pemecahan masalah, supaya satu dengan yang lain bisa saling menerima, bisa saling mengampuni, bisa saling memaafkan, dan bisa saling memulihkan. Inilah pentingnya sehati sepikir di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari supaya hidup kita senantiasa berbahagia, belajar kita sehati sepikir dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang seiman, dengan orang-orang yang selalu berhubungan dengan kita. Seperti di dalam Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kerukunan di dalam keluarga, kerukunan di dalam gereja, kerukunan di dalam komunitas harus memiliki hati sehati, sepikir di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kita akan bisa menikmati kebahagiaan daripada Tuhan. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Jelas di ayat yang keempat, ini poin yang kedua, supaya kita bisa memiliki hidup yang berbahagia, memiliki hidup yang shalom di dalam Kristus. Bersukacitalah senantiasa. Ya.
Kalau kita sedang berkonflik, Euodia dan Sintike berkonflik, pasti dia tidak ada sukacita. Pasti yang ada itu kegeraman, kemarahan, ya. Pasti yang ada pikiran-pikiran yang negatif, ya. Pasti yang ada hati yang betul-betul tidak semangat, tidak bersukacita. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dengan jelas, bersukacitalah senantiasa Sintike, Euodia, bersukacitalah, ya, sehati sepikir habis itu bersukacitalah. Jadi bersukacitalah bisa hadir karena semuanya kompak, sehati sepikir. Kalau bersaling berkonflik, saling bertentangan, saling tidak nyambung, ya, pasti yang ada bukan sukacita tetapi duka cita, kemalangan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam segala hal. Karena apa? Kita memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, sehati sepikir di dalam Tuhan. Itulah yang Paulus tekankan. Kalau hati kita tidak bersukacita, berarti sedang ada masalah satu dengan yang lain. Berarti sedang ada sesuatu yang tidak beres. Jadi itu poinnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus katakan bersukacitalah. Walaupun dia berada di dalam penjara, tapi dia terus menghibur, menguatkan jemaat-jemaat Filipi, terutama Sintike dan Euodia ini untuk bersukacita. Bersukacita mendatangkan semangat, mendatangkan kekuatan, mendatangkan gairah untuk lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, mengingat kembali bahwa kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah dipilih, kita bersukacita di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, iya. Poin yang ketiga, supaya kita memiliki kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan, ya. Yang ketiga adalah di ayat yang kelima, saya akan baca, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya. Poin yang ketiga adalah baik bagi semua orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu Sintike dan Euodia ini dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, jemaat-jemaat yang lain itu tidak bagus. Mereka saling berkeras hati. Mereka tidak mau mengalah. Ya, bahkan mereka tidak mau untuk saling mengampuni, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita bisa melihat Paulus tekankan di ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya di sini Paulus menekankan bahwa di dalam gereja tidak ada waktu lagi untuk bertengkar, tidak ada waktu lagi untuk saling memojokkan, tidak ada waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Artinya kebaikan orang-orang Kristen harus bisa dirasakan oleh semua orang. Inilah buah iman kita, harus dimanifestasikan lewat perbuatan-perbuatan kita bagi semua orang. Ya, artinya kita mau hidup benar, ya, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum, taat pada aturan-aturan yang berlaku, ramah seorang dan dengan yang lain, bukan pemarah, rendah hati, ada kemauan untuk mengalah, ya, tidak egois, tidak membuat kegaduhan-kegaduhan, tetapi selalu membuat kenyamanan bagi orang lain, ya, selalu membuat situasi yang hangat, situasi yang harmonis, situasi yang enak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah baik bagi semua orang.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Filipi begitu terganggu pertumbuhan iman mereka karena pengaruh yang tidak baik antara Euodia dan Sintike. Mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan, satu dengan yang lain kita memiliki dampak pengaruh. Kalau satu di antara kita memiliki masalah konflik dengan yang lain, itu tidak menjadi berkat bagi yang lain, dan itu tidak menunjukkan kebaikan bagi semua orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mengikuti atau menghasilkan buah roh seperti yang ada di Galatia pasal yang kelima. Bagaimana kasih, sukacita kita, damai sejahtera kita, kesabaran kita, kemurahan kita, kebaikan kita, kesetiaan kita, kelemah lembutan hati kita, dan penguasaan diri kita. Mari kita betul-betul selalu manifestasikan lewat perbuatan-perbuatan di dalam keseharian kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pasti akan ada kebahagiaan yang sejati daripada Tuhan di dalam hati kita. Karena apa? Kita terus menjadi berkat lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena jelas ya, bagaimana firman Tuhan selalu mengatakan Tuhan sudah dekat. Tidak ada waktu lagi untuk kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, melakukan hal-hal yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Di gereja apalagi tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat adalah supaya kita bisa sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu berbahagia. Di ayat yang keempat ini dikatakan, saya akan baca di ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat supaya kita bisa hidup berbahagia, hidup di dalam Shalom Kristus adalah jangan khawatir tentang apapun. Ya, itu poinnya. Jangan khawatir tentang apapun, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, berserah atau bergantung pada kekuatan kuasanya. Intimlah dengan Tuhan lewat doa dan firman. Ya, Euodia dan Sintike khawatir. Wah, jangan-jangan Sintike nanti lebih dipuji-puji. Jangan-jangan Euodia ini nggak jadi nanti melayani, nggak dipilih sebagai ini, nggak dipandang lagi dan lain-lain. Nggak usah khawatir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul selalu berada di dalam kasih setia daripada Tuhan. Artinya kita betul-betul menjalani hari-hari kita sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita terus membawakan panggilan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ya, kita bisa bertanya kepada Tuhan, aku dipercayakan ini, layakkan aku, pakai aku, tolong aku. Ya, jadi motivasi kita melayani, motivasi kita sebagai pengurus majelis, sebagai pelayan, sebagai guru sekolah minggu, bahkan sebagai jemaat, mari kita terus minta pertolongan Tuhan supaya pelayanan kita berkenan di hati Tuhan dan sungguh menjadi berkat bagi semua orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan khawatir, tetapi mari kita nyatakan permohonan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, supaya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara apa? Ini yang paling penting, memelihara hati dan pikiran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Euodia dan Sintike tidak mengalami damai sejahtera Tuhan yang memelihara hati dan pikirannya, membuat dia marah, kepahitan di dalam hatinya, dendam, amarah, dan
pikirannya yang tidak baik itu akan merusak syaraf-syaraf dan kesehatan orang-orang yang dikuasai oleh kedagingan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kalau kita membaca dunia kedokteran, ya, penyakit yang sangat berbahaya di abad ini, ya, adalah penyakit jantung, pembuluh darah tersumbat di jantung, ya, hati, dan pikiran, otak pecah, stroke. Ini dua penyakit yang begitu banyak terjadi di dunia kesehatan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera Allah. Artinya damai sejahtera ini akan melindungi, akan memproteksi bahwa hati kita akan enjoy, sukacita, happiness, joyful, ya. Dan pikiran kita akan luar biasa, ya. Pikiran kita tidak aneh-aneh, ya. Karena diproteksi, karena dikawal, karena dilindungi, dipelihara oleh Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, walaupun dunia membuat kita khawatir, tetapi mari kita belajar kembali membaca firman Tuhan yang begitu terkenal ini, ya. Filipi pasal 4 ini begitu terkenal, kata-katanya yang luar biasa daripada Paulus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pemeliharaan Allah dijanjikan kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menjadi anak-anaknya. Kita jangan khawatir tentang apapun, jalani. Bahwa Paulus menekankan kepada jemaat-jemaat di Filipi juga, jangan khawatir tentang apapun. Paulus mengalami di penjara, dia pun berupaya terus mengikuti kehendak Tuhan, panggilannya. Memang harus ditangkap, harus martir, harus menderita untuk Kristus. Dia jalani dengan sukacita. Dia tidak memikirkan besok dia mau hidup atau mati, tetapi dia terus berada dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus juga katakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, ya. Tidak kau pandang burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Dan kita bisa dikatakan juga bisa melihat daripada bunga bakung yang di ladang, ya. Bahkan Salomo pun pada masa kejayaannya tidak seindah daripada bunga bakung itu. Jadi seringkali kita tidak mengalami kebahagiaan di dalam hati kita karena pikiran-pikiran kita yang sia-sia dan hati kita tidak diproteksi oleh damai sejahtera Allah. Biarlah firman ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan membuat kita terus berbahagia, hati kita enjoy, pikiran kita fresh, segar di dalam kasih karunia Tuhan. Maka hidup kita akan bahagia. Yang kelima Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin di ayat yang ke-8 saya akan baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di poin yang kelima ini adalah memikirkan perkara-perkara rohani. Memikirkan perkara-perkara yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hanya memikirkan perkara-perkara duniawi kita yang begitu sebentar akan lenyap, tidak kekal nilainya. Tetapi mari kita juga dikatakan, Paulus menjelaskan, Euodia, Sintike, jemaat yang ada di Filipi terus berupaya berjuang memikirkan perkembangan, pertumbuhan, pelayanan gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengembangkan pelayanan gereja Tuhan lewat talenta dan kasih karunia Tuhan di dalam setiap diri kita. Itulah yang menjadi fokus kita. Itulah yang menjadi sasaran kita untuk terus memikirkan perkara-perkara rohani. Ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Mari coba kita berpikir tentang hal ini. Bagaimana pikiran-pikiran kita hari demi hari? Pernah kita tidak berpikir keadilan, kesucian, perkataan yang manis, ya, sedap didengar orang? Bagaimanakah kita pernah berpikir hal ini benar atau salah? Kita koreksi setiap diri kita di hadapan Tuhan. Kita check up rohani kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah tabib untuk memulihkan hati kita. Jangan kita hanya fokus kepada hal-hal duniawi yang begitu sementara sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebahagiaan dari Allah sendiri akan menyertai kita kalau kita terus memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang sungguh ada di hati Tuhan, hal-hal yang sungguh ada di pikiran Tuhan, ada di pikiran kita juga. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang terakhir, yang ke-6, ada di ayat yang ke-9, saya akan baca. Dan apa yang kamu telah pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Poin yang ke-6, supaya kita hidup di dalam kebahagiaan shalom daripada Kristus, adalah berada dalam penyertaan Tuhan. Mari kita pastikan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, ada dalam penyertaan Tuhan. Ya, sehati sepikir kita bersama-sama di dalam Tuhan, di dalam keluarga, di dalam komunitas. Mari kita juga bersukacita senantiasa bersama-sama di dalam Tuhan. Kita keluarkan perbuatan-perbuatan baik kita dan kita tunjukkan kepada semua orang. Dan kita jangan cepat khawatir tentang apapun. Dan kita terus berjuang memikirkan pelayanan, pertumbuhan, jiwa-jiwa yang hilang. Dan kita pastikan diri kita ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam lindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam iman percaya dan melakukan seperti nasihat Paulus ini. Nasihat Paulus ini menjadi nasihat bagi kita juga, agar kita memiliki arti hidup yang sungguh berbahagia, yang sungguh memiliki damai sejahtera shalom daripada Yesus Kristus ada di dalam langkah hidup kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bagaimana kasih Allah yang sudah luar biasa itu selalu menjadi dasar kita untuk menjalani iman kita di hadapan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan itu sungguh ada di dalam kehidupan kita. Mari kita di tengah-tengah situasi keberadaan dunia ini yang sekarang kita tidak tahu pasti ke depan mau seperti apa, tetapi kita mempercayakan setiap diri kita, hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih kepada Tuhan. Mari kita menjalaninya tetap dengan enjoy. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang khawatir bagaimana kelangsungan bisnisnya, bagaimana kelangsungan keluarganya, bagaimana kelangsungan masa depan pendidikan, karena semua terkendala, semua berada dalam posisi yang susah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dinasehati oleh firman Tuhan melalui nasihat Paulus ini kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa kita harus terus kompak sehati sepikir dalam Tuhan. Mari kita terus bersukacita walaupun situasi tidak mendukung, kondisi tidak mendukung seperti Paulus, tapi bisa bersukacita. Dan mari kita juga ada kesempatan kita tunjukkan kita baik kepada semua orang. Jangan khawatir tentang apapun juga, pikirkan perkara-perkara rohani, dan kita pasti akan ada di dalam penyertaan Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita sama-sama dengar pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kita semakin
diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar. Kami mau memiliki hidup yang bahagia di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan resep atau cara kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, jaga hati kami, jaga pikiran kami, untuk kami terus mengikuti firman-Mu, mengikuti kehendak-Mu, supaya kami tidak terbuai, tidak terpesona oleh kebahagiaan duniawi yang begitu sementara ini, tetapi kami terpesona, terbuai oleh karena kebahagiaan yang sungguh daripada Tuhan yang sejati. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan ekonomi mereka, bahkan seluruh aspek hidup mereka. Tuhan, kami percayakan sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkaulah yang berdaulat atas dunia ini, bahkan Engkaulah Allah yang sungguh menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita pujikan doksologi. Kita mohon berkat daripada Tuhan dan kita pujikan amin, amin, amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, biarlah kita terus diingatkan oleh firman yang sudah kita dengar, untuk menikmati kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati, pikiran kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita boleh selesai. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.